Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10. Berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran bidang studi sejarah Indonesia. Sebelum pelajaran kita mulai, jangan lupa kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua dan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Oke anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari bab 2 lanjutan, di mana bab 2 lanjutan ini merupakan lanjutan dari pembahasan sejarah Indonesia semester kemarin. Di sini bab lanjutan kita akan mempelajari mengenai pedagang, penguasa dan pujangga pada masa klasik atau masa Hindu-Buddha. Perdagangan selalu merupakan hal yang vital bagi Asia Tenggara karena sifat uniknya yang dapat menjangkau lewat lalu lintas laut dan menguasai jalur maritim antara Cina atau pasaran internasional yang terbesar sepanjang catatan sejarah, dan pusat-pusat pemukiman penduduk seperti India, Timur Tengah, dan Eropa. Wilayah di bawah angin ini sudah barang tentu selalu terpengaruh oleh makin cepatnya perdagangan maritim internasional. Produknya berupa cengkeh, pala, kayu cendana, kayu sapan, kamfer, dan pernis mendapatkan pasaran sejak zaman Romawi dan Han. Kamu tentu sudah akrab dengan istilah globalisasi. Globalisasi merupakan dari kata global yang secara harfiah berarti umum atau mendunia. Globalisasi merupakan suatu kondisi di mana perbedaan jarak dan letak geografis bukan lagi menjadi penghalang. Dunia seakan tanpa batas sehingga makin dekat dan menyebar luas. Sejarah mencatat globalisasi sudah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu, seperti yang dikutip dari buku Anthony Reid, Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara. Perdagangan internasional telah memunculkan pusat-pusat pemukiman baru dan memungkinkan terbentuknya jaringan Nusantara. Melanjutkan pembahasan pada semester sebelumnya, uraian berikut akan membahas mengenai integrasi jaringan Nusantara melalui perdagangan dan akulturasi yang terjadi akibat integrasi tersebut. Nah, kita perhatikan dalam peta konsep. Nah, di sini perdagangan, penguasa dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha terbentuk melalui pengaruh Hindu-Buddha. Nah, pengaruh Hindu-Buddha ini membentuk dua komponen. Yang pertama itu jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara. Komponen yang kedua adalah kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Komponen jaringan perdagangan dan pelayaran Nusantara ini melalui proses yaitu menghasilkan akulturasi kebudayaan Nusantara, kemudian membentuk budaya baru menjadi sebuah seni bangunan, seni rupa, seni ukir, sastra, aksara, kepercayaan, dan sistem pemerintahan. Sedangkan kerajaan pada masa Hindu-Buddha terbentuk antara lain ada Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Sriwijaya, Mataram kuno, Kerajaan Kediri, Singosari, Majapahit, Buleleng, Tulang Bawang, dan Kota Kapur. Nah, kerajaan-kerajaan ini saling mempengaruhi dengan seni bangunan, seni rupa dan ukir yang terbentuk
dari akulturasi budaya Nusantara dan Hindu-Buddha. Ini merupakan peta konsep materi yang akan kita pelajari. Untuk lebih jelasnya, kita akan memahami teks. Yang pertama, terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Di sini ada pusat-pusat integrasi Nusantara berlangsung melalui penguasaan laut. Pusat-pusat integrasi itu selanjutnya ditentukan oleh keahlian dan kepedulian terhadap laut, sehingga terjadi perkembangan baru setidaknya dalam dua hal, yaitu pertumbuhan jalur perdagangan yang melewati lokasi-lokasi strategis di pinggir pantai, dan yang kedua, kemampuan mengendalikan atau mengontrol politik dan militer para penguasa tradisional atau raja-raja dalam menguasai jalur utama dan pusat-pusat perdagangan Nusantara. Jadi, prasyarat untuk dapat menguasai jalur dan pusat perdagangan ditentukan oleh dua hal. Yang pertama yaitu perhatian atau cara pandang dan kemampuan menguasai laut. Jalur perdagangan yang berkembang di Nusantara sangat ditentukan oleh kepentingan ekonomi pada saat itu dan perkembangan rute perdagangan dalam setiap masa yang berbeda-beda. Jika pada masa praaksara hegemoni budaya dominan datang dari pendukung budaya Austronesia di Asia Tenggara daratan, maka pada masa perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara terdapat dua kekuatan peradaban besar, yaitu Cina Utara dan India di bagian barat daya. Keduanya merupakan dua kekuatan superpower pada masa dan mempunyai pengaruh amat besar terhadap penduduk di Kepulauan Indonesia. Bagaimanapun, peralihan rute perdagangan dunia ini telah membawa berkah tersendiri bagi masyarakat dan suku bangsa di Nusantara. Mereka secara langsung terintegrasi ke dalam jaringan perdagangan dunia pada masa itu. Selat Malaka menjadi penting sebagai pintu gerbang yang menghubungkan antara perdagangan Cina dan perdagangan India. Pada masa itu, Selat Malaka merupakan jalur penting dalam pelayaran dan perdagangan bagi pedagang yang melintasi bandar-bandar penting di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Selat itu merupakan jalan laut yang menghubungkan Arab dan India di sebelah barat Laut Nusantara dan dengan Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Jalur ini merupakan pintu gerbang yang dikenal dengan nama Jalur Sutra. Penamaan ini digunakan sejak abad ke-1 Masehi hingga ke abad 16 Masehi dengan komoditas kain sutra yang dibawa dari Cina untuk diperdagangkan di wilayah lain. Ramainya rute pelayaran ini mendorong timbulnya bandar penting di sekitar jalur, antara lain Samudra Pasai, Malaka, dan Kota Cina atau sekarang kita kenal dengan Sumatera Utara. Kehidupan penduduk di sepanjang Selat Malaka menjadi lebih sejahtera oleh proses integrasi perdagangan dunia yang melalui jalur laut tersebut. Mereka menjadi lebih terbuka secara sosial ekonomi untuk menjalin hubungan niaga dengan pedagang asing yang melewati jalur itu. Di samping itu, masyarakat setempat juga semakin terbuka oleh pengaruh-pengaruh budaya luar. Kemudian, kebudayaan India dan Cina ketika itu
jelas sangat berpengaruh terhadap masyarakat di sekitar Selat Malaka. Bahkan sampai saat ini pengaruh budaya terutama India masih dapat kita jumpai pada masyarakat sekitar Selat Malaka. Selama masa Hindu-Buddha, di samping kian terbukanya jalur niaga Selat Malaka dengan perdagangan dunia internasional, jaringan perdagangan dan budaya antar bangsa dan penduduk di Kepulauan Indonesia juga berkembang pesat, terutama karena terhubung oleh jaringan laut Jawa hingga Kepulauan Maluku. Mereka secara tidak langsung juga terintegrasikan dengan jaringan ekonomi dunia yang berpusat di sekitar Selat Malaka dan sebagian di pantai barat Sumatera seperti Barus. Komoditas penting yang menjadi barang perdagangan pada saat itu adalah rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, dan pala. Pertumbuhan jaringan dagang internasional dan antar pulau telah melahirkan kekuatan politik baru di Nusantara. Peta politik di Jawa dan Sumatera abad ke-7 seperti ditunjukkan oleh D.G.E. Hall bersumber dari catatan pengunjung Cina yang datang ke Sumatera. 2 negara di Sumatera disebutkan Moloyu atau kita menyebutnya Melayu di pantai timur, tepatnya di Jambi sekarang di muara Sungai Batanghari. Agak ke selatan dari itu terdapat Celifoce, pengucapan cara Cina. Untuk kata bahasa Sangsekerta Sriwijaya, di Jawa terdapat 3 kerajaan utama, yaitu ujung barat Jawa terdapat Tarumanegara dengan rajanya yang terkemuka Purnawarman. Di Jawa bagian tengah ada Holing atau kita kenal dengan Kerajaan Kalingga, dan di Jawa bagian timur ada Singosari dan Majapahit. Selama periode Hindu-Buddha, kekuatan besar Nusantara yang memiliki kekuatan integrasi secara politik sejauh ini dihubungkan dengan kebesaran kerajaan Sriwijaya, Singosari, dan Majapahit. Kekuatan integrasi secara politik di sini maksudnya adalah kemampuan kerajaan-kerajaan tradisional tersebut dalam menguasai wilayah-wilayah yang luas di Nusantara di bawah kontrol politik secara longgar dan menempatkan wilayah kekuasaannya itu sebagai kesatuan-kesatuan politik di bawah pengawasan dari kerajaan-kerajaan tersebut. Dengan demikian, pengintegrasian antar pulau secara lambat laun mulai terbentuk. Kerajaan utama yang disebutkan di atas berkembang dalam periode yang berbeda-beda. Kekuasaan mereka mampu mengontrol sejumlah wilayah Nusantara melalui berbagai bentuk media. Selain dengan kekuatan dagang, politik juga kekuatan budayanya termasuk bahasa. Interaksi antara aspek-aspek kekuatan tersebut yang membuat mereka berhasil mengintegrasikan Nusantara dalam pelukan kekuasaannya. Kerajaan-kerajaan tersebut berkembang menjadi kerajaan besar yang menjadi representasi pusat-pusat kekuasaan yang kuat dan mengontrol kerajaan-kerajaan yang lebih kecil di Nusantara.
Oke, anak-anak, dari materi yang kalian pahami dan materi yang telah saya baca, kalian telah mengikuti dan mendengarkan bacaan dari materi atau buku paket, maka kalian membuat kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Nah, sekali lagi, materi yang telah saya bacakan, kalian simpulkan inti dari materi yang telah kita pelajari itu apa. Nah, catatan yang kalian buat atau kesimpulan yang kamu buat itu difoto, kemudian dikirimkan ke WA pribadi saya. Jadi nanti saya akan memasukkan daftar hadir ke absen saya bagi kalian yang sudah mengumpulkan. Bagaimana yang tidak mengumpulkan? Maka yang tidak mengumpulkan hasil dari pembelajaran hari ini, maka saya nyatakan kalian tidak mengikuti KBM. Ingat ya anak-anak, walaupun terlambat tetap harus diusahakan agar kalian tidak banyak kosongnya di absen. Apalagi ini adalah masih kategori hari pertama untuk kalian memasuki semester 2. Tetap semangat untuk semuanya kelas 10. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat menuliskan hasil atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.